Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rian Octavian Wibowo dari kelas IF4409 dengan NIM 130-120-4289. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas case base 2 pembelajaran mesin. Langsung saja, data set yang saya gunakan adalah water treatment. Pada dataset ini memiliki panjang data atau baris sepanjang 527 dengan 38 atribut atau dengan 38 kolom. Pada data ini sendiri itu masih belum clean atau masih belum bersih. Di dalam datanya itu masih banyak data yang bertipekan tanda tanya. Maka dari itu, di sini saya mengganti data-data yang bernilai tanda tanya itu menjadi none. Selanjutnya adalah data preprocessing. Pada data preprocessing ini digunakan dua metode yang saya gunakan, yaitu data cleaning dan normalization. Data cleaning sendiri adalah merupakan penanganan missing value atau noise yang terdapat pada dataset. Dan normalization adalah mengubah nilai kolom numerik dalam himpunan data menggunakan skala umum. Yang pertama yang dilakukan adalah data cleaning. Dapat dilihat di sini bahwa saya melakukan nge-fill atau mengisi data-data yang awalnya berupa none menjadi mean atau kata-kata dari seluruh data kolom tersebut. Lalu dapat terlihat di sini bahwa seluruh hasilnya sudah terlihat. Dan berikut ini merupakan data yang sudah clean dalam bentuk array. Yang selanjutnya adalah melakukan normalization. Dalam normalization ini saya menggunakan metode min-max. Artinya, metode ini itu adalah setiap nilai pada sebuah fitur dikurangi dengan nilai minimum fitur tersebut. Atau dengan kata lain, rumusnya itu adalah x new sama dengan x old min x min per x max min x min. Dapat dilihat di sini bahwa dalam codingannya saya menulis normalize df atau normalize data frame yang sudah dinormalize, yaitu dari df clean, data yang sudah clean tadi, dikurangin data frame clean minimalnya atau minimum dibagi dengan data frame clean nilai maksimal dikurang nilai minimum. Oke, dapat dilihat di sini. Maka dari itu agak lebih jelas saya akan mulai dari implementasinya juga. Oke, yang pertama yang dimulai adalah dari import library. Yang pertama saya gunakan di sini adalah ada NumPy dan Pandas. Dan import wording ini adalah terkadang sistem ini menampilkan error tapi tidak error. Oke. Dapat lihat di sini bahwa data-data ini berupa none. Di sini saya mereplace semua tanda tanya dengan none. Selanjutnya, dataset cleaning insert mean to none. Di sini saya memasukkan data dari masing-masing kolom kata-kata kolom ke dalam data yang isinya none. Oke, di sini saya menampilkan kembali, dapat terlihat bahwa yang sebelumnya berupa none sekarang sudah terisi dengan rata-rata dari data kolom tersebut. Oke, dapat dilihat bahwa di sini normalisasi sudah berhasil. Oke, di sini saya membuat dua metode kamin. Mohon maaf, sebelum itu kita masuk dulu ke apa itu kamin. Algoritma kamin sendiri adalah merupakan algoritma yang membantu kelompok objek seperti hewan di dalam kebun binatang menjadi lebih dekat satu sama lain dengan mengelompokkannya berdasarkan kesamaannya. Pengelompokan kamin sendiri adalah jenis algoritma pembelajaran mesin yang membantu Anda mengelompokkan item serupa. Kamin clustering adalah cara mengelompokkan data secara otomatis. Algoritma ini bekerja dengan mensortir data ke dalam grup dan kemudian menggunakan perangkat aturan untuk menyatukan setiap grup. Pada algoritma pembelajaran ini, komputer mengelompokkan sendiri data-data yang menjadi masukannya tanpa mengetahui terlebih dahulu target kelasnya. Oke, agak lebih jelas lagi, langsung ke cara kerjanya. Yang pertama, dapat lihat sini merupakan jumlah cluster ya. Bisa terus lalu setelah kita menentukan jumlah cluster, pada cluster yang saya gunakan ini adalah jumlahnya 3. Maka dari itu selanjutnya adalah kita memilih titik acak dari K-nya itu, bisa dimanapun. Nah, nanti di sini selanjutnya itu adalah dia akan melabeli seluruh data yang dekat, seluruh data dengan yang dekat dengan sentroidnya. Sentroidnya itu adalah yang tadi ini, titik acak itu. Maka dari itu
dapat dilihat bahwa jarak terdekat-dekatnya adalah sebagai berikut. Yang biru ini, merah. Lalu selanjutnya setelah clustering ini terbentuk, maka dalam clustering itu sendiri tuh dicari lagi centroid dari clustering itu. Maka dari itu titik centroidnya itu akan berubah lagi. Dapat terlihat lagi di sini bahwa titik centroid berubah. Maka dari itu selanjutnya itu adalah kita labeli ulang lagi yang seluruh clusternya itu. Maka dari itu terbentuklah data seperti ini. Langkah ini selalu diulang-ulang terus oleh algoritma sampai dia mengeluarkan hasil yang sama. Saat dia mengeluarkan hasil yang sama, maka algoritma ini dianggap sudah beres atau sudah selesai. Di sini sendiri saya membuat dua algoritma Kamin. Yang pertama adalah sebagai berikut. Oke, langsung ke ininya saja. Codingannya saja. Yang pertama di sini ada kelas Kamin. Di sini merupakan algoritma yang saya dapatkan. Di sini saya mengimport kembali beberapa library guna membantu ini. Di sini ada import netlib pilot as plt untuk menampilkan grafik. Terus ada matplotlib import style, ada form sklearn cluster import Kamin. Kamin di sini saya tidak menggunakan untuk perhitungan Kamin ya, tapi di sini saya untuk menghitung elbow-nya atau menampilkan elbow-nya. Dapat dilihat di sini. Mohon tunggu sebentar. Di sini saya menampilkan elbow. Di sini dapat dilihat bahwa elbow-nya itu ada pada titik 3. Kenapa pada titik 3? Karena pada titik 3 ini dia sudah membentuk seperti tangan. Saat dia membentuk seperti tangan, maka titik patahnya itu merupakan elbow-nya. Secara gampang ya. Dapat dilihat sini, di sini merupakan 3. Namun untuk memastikannya kembali, saya di sini menggunakan algoritma library bernama KNIT. KNIT sendiri itu untuk menghitung nilai optimum K-nya sendiri. Dapat dilihat di sini, saya dengan codingan ini maka menghasilkan optimum K-nya 3. Dapat disimpulkan bahwa apa yang tadi saya sebutkan itu yang di atas ini merupakan titik patahnya itu ada di 3, merupakan valid di sini kalau sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Selanjutnya adalah main function ya. Di sini saya menggunakan nilai optimumnya K sama dengan 3 dulu untuk optimumnya. Dengan warna red, green, blue. Dapat dilihat di sini bahwa berikut ini merupakan grafik atau clustering yang terbentuk dari algoritma yang telah saya buat. Oke, selanjutnya adalah saya mencoba untuk K-nya sama dengan 2. Berikut ini merupakan hasil clustering dari K sama dengan 2 ini. Dapat terlihat bahwa perbedaannya ada di pada yang kiri, tengah kiri, dari sekitar 0,5 sampai ke 0,2 ke belakang. Selanjutnya K sama dengan 4. Di sini artinya dia memiliki 4 clustering yang berbeda. Dapat dilihat di sini bahwa yang awalnya jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya itu ada algoritma Kamin yang kedua. Saya juga membuat algoritma Kamin satu lagi untuk dengan cara yang berbeda untuk memastikan apakah codingan yang sebelumnya atau yang apa yang setelah saya bangun itu adalah valid, benar atau sama, atau ada perbedaan. Berikut ini merupakan codingannya. Di sini saya import library lagi untuk codingannya. Nah, di sini merupakan scatter plot atau misalkan grafik awalnya sebelum dilakukannya clustering. Ini merupakan codingan clusteringnya. Merupakan codingan Kamin ya, Kamin clusteringnya. Dapat lihat di sini. Oke. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan titik elbow-nya. Dengan cara yang sama pula, maka saya tidak usah menuliskan kembali di codingannya karena saya sudah menemukan elbow-nya dan nilai optimum K-nya ada di berapa, maka sama saja. Oke, selanjutnya adalah main function. Di sini saya menjalankan K optimum 3-nya dulu. Dapat dilihat di sini bahwa grafik atau clustering yang dihasilkan dari algoritma ini sama persis dengan apa yang
dilakukan oleh algoritma sebelumnya, Kamin sebelumnya. Oke, ini juga sama persis, cuma hanya berbeda warna saja. Ini pula sama persis, hanya berbeda warna saja. Jadi saya bisa simpulkan bahwa algoritma yang telah saya buat itu sudah benar, dikarenakan saya sudah mencoba dua algoritma dan hasilnya sama. Selanjutnya, nah, evaluasi hasil. Dari pengamatan yang dilakukan, dapati bahwa hasil optimum K-nya itu adalah di 3. Karena di 3 ini merupakan titik patah atau titik dia membentuk lengan dari hasil algoritma elbow method ini. Setelah itu, di sini saya membandingkan antara algoritma Kamin 1 dan Kamin 2. Dapat dilihat di sini bahwa kedua algoritma hasilnya sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Maka dari itu, hasil dari program telah dibuat berupa clustering sebanyak 3 cluster terhadap dataset auto treatment. Oke, tidak ada lagi. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.